Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsi Ramatika Ayu, NIM 19046165. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam di Indonesia. Sebelum masuk kepada teori, di sini saya akan membahas tentang mengapa agama Islam dengan mudahnya masuk di Nusantara. Nah, yang pertama, syarat untuk masuk Islam itu mudah. Kita cukup melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, agama Islam upacara-upacaranya sangat sederhana. Dan yang ketiga, agama Islam itu tidak mengenal kasta seperti ajaran agama lain. Yang keempat, agama Islam disebarkan secara damai, tidak melalui kekerasan, sehingga mudah diterima di masyarakat Nusantara. Nah, hal itulah yang membuat ajaran agama Islam dengan cepat dan mudahnya diterima oleh masyarakat Nusantara. Teori masuknya Islam di Indonesia itu dikenal dengan 4 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat ada teori Tiongkok. Yang pertama yaitu teori Gujarat, yang dikemukakan oleh Snook Hurgronch dan J.P.G. Napel. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk dibawa oleh saudagar dan ulama dari Gujarat, India, serta juga dari wilayah pelabuhan lain di India, seperti Malabar dan Bengala. Teori ini dibuat berdasarkan bahwa Islam di Indonesia yang berkembang di masa awal abad 15 ini sama dengan Islam yang berkembang di India, yaitu Islam yang bercorak sufistik atau dipengaruhi aliran sufi. Namun teori ini juga memiliki kelemahan karena umat muslim di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua ada teori Arab oleh Jacob Cornelis, Van Leur, Anthony Hajons, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Berdasarkan teori ini, Islam masuk pada abad 7 Masehi di pantai timur Sumatera melalui para ulama dari Damaskus, Syria, dan merupakan pusat dinasti Umayyah. Teori ini didukung fakta bahwa mazhab yang populer di Indonesia, khususnya di Samudra Pasai, adalah mazhab Syafi'i, yang juga populer di Arab dan Mesir. Kemudian adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Lalu selanjutnya ada teori Persia oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini dibuat karena adanya adat di beberapa daerah yang terpengaruhi budaya Iran, seperti bentuk batu nisan dan budaya tabui di Minangkabau. Namun, teori ini memiliki kelemahan, yaitu pada masa itu Iran bukan merupakan pusat persebaran Islam. Yang terakhir ada teori Tiongkok oleh Slamet Muljana. Teori ini berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan para saudagar Tiongkok yang saat itu banyak yang beragama Islam. Tak kalah penting adalah kunjungan dari Laksamana Cheong Ho atau Zheng He, seorang laksamana dinasti Ming yang beragama Islam dan diiringi oleh banyak pengiring yang juga beragama Islam. Teori ini juga berpendapat bahwa Wali Songo merupakan para keturunan saudagar Tionghoa. Teori ini berlawanan dengan pandangan umum bahwa Wali Songo adalah keturunan orang Arab atau Asia Tengah. Karena kontroversi ini, buku Slamet Muljana pernah dilarang di masa pemerintah Soeharto.
Nama asli Cheng Ho adalah Ma He, yang lahir pada tahun 1371 Masehi di distrik Kunyang, Provinsi Yunnan. Ayahnya bernama Ma Hazi dan ibunya bermarga Wen. Cheng Ho kecil terlahir dari keluarga Muslim Hui yang taat beragama. Dari catatan sejarah bahkan disebutkan jika kakek dan ayahnya sempat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Karena berasal dari keluarga Muslim, sejak kecil Cheng Ho sudah memeluk agama Islam. Sejak berabad-abad silam, masyarakat Nusantara telah dikenal sebagai masyarakat terbuka yang tidak segan menyerap pengaruh dan belajar dari kemajuan bangsa-bangsa lain. Sikap terbuka masyarakat Nusantara ini antara lain bisa kita telusuri dari beberapa jejak sejarah dan pengaruh kunjungan armada Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok ke wilayah Nusantara lebih dari 600 tahun lalu. Muhibah armada Laksamana Cheng Ho di beberapa wilayah di Nusantara dalam beberapa kali misi pelayarannya pada abad ke-15 telah menjadi kisah yang melegenda. Dalam catatan sejarah, Cheng Ho pernah 7 kali melakukan misi pelayaran untuk menjelajahi samudra dan mengunjungi wilayah-wilayah lain di luar kekuasaan Kekaisaran China. 7 kali misi pelayaran ini berlangsung selama hampir 3 dasawarsa antara tahun 1405 hingga 1433. 正史，国家的正史，什么是正史呢？就是相当于现在的特命全权大使，这是他的最主要的身份。所以他是使团的团长，他的组成使团正使副使，他是使团，他不是指挥战斗的司令部，所以他是船队，不是舰队。 Pada sebagian besar pelayaran ini, armada kapal utusan dinasti Ming yang dipimpin Cheng Ho sempat singgah di berbagai negeri di wilayah Asia Tenggara, termasuk kawasan Nusantara. Pada pelayaran pertama, dari tahun 1405 hingga 1407 misalnya, armada Cheng Ho mendarat di Jawa setelah terlebih dulu singgah di Champa atau kini Vietnam. Dari kawasan pesisir utara Jawa, armada Cheng Ho melanjutkan pelayaran ke barat menuju Sumatera, lalu menyusuri Selat Malaka, berlanjut ke Sri Lanka dan India, sebelum kemudian kembali ke Tiongkok. Yang menjadi fokus utama pertama-tama itu adalah Malaka. Ya, jadi mengapa Malaka? Karena Malaka memang mendapat dukungan dari Cina supaya sultannya itu karena dia diancam oleh serangan-serangan Siam, gitu ya, diganggu oleh persoalan-persoalan keamanan wilayah di situ dan Cina turun untuk membantu itu. Gitu. Nah itu sekaligus untuk masuk ke wilayah yang memang Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho ini diberi tugas untuk melakukan ekspedisi itu. Dalam 7 kali ekspedisi lautnya, armada Cheng Ho yang selalu melintasi dan menyinggahi kawasan pesisir Nusantara tak hanya menjalankan misi diplomatik dan perdagangan, namun rombongan Cheng Ho juga kerap menetap sejenak di sejumlah daerah yang mereka singgahi. Bahkan tidak sedikit anggota rombongan Cheng Ho kemudian tinggal dan menetap di daerah yang mereka singgahi dan memperkenalkan berbagai pengetahuan dan tradisi Tionghoa pada masyarakat setempat. Cheng Ho menjadi penanda bagaimana silang budaya di Nusantara ini terjadi antara kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan Nusantara, bahwa yang menjadi penting dari pesan Cheng Ho adalah Nusantara ini tidak hanya terdiri dari satu peradaban, tapi menjadi melting pot, menjadi kumpulan interaksi peradaban-peradaban dunia. Bahwa pada abad 15 Cheng Ho melaksanakan muhibah, kemudian di beberapa kawasan, terutama kawasan Nusantara, meninggalkan jejak-jejak penting untuk peradaban Nusantara hingga masa kini.